kurban sajian. Bagaimana di dalam Imamat pasal 6 ayat 19. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari yang diurapi. 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai kurban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah itu diolah di atas panggangan bersama-sama minyak. Setelah teraduk haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai kurban sajian, sesudah dibakar dan berpotong-potong, sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya haruslah mengolahnya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan. Tiap-tiap kurban sajian dan seorang imam, dari seorang imam itu haruslah menjadi kurban yang terbakar seluruhnya. Janganlah dimakan. Nah, saudara-saudara, ini beberapa rangkaian tentang kurban sajian yang dipersembahkan kepada Tuhan harus memenuhi syarat-syarat yang menyenangkan hati Tuhan. Dan syarat-syarat itu tidak boleh dilanggar. Kekudusannya, tata caranya, bahan-bahannya, langkah-langkahnya. Dan itu semuanya harus persis seperti yang dinyatakan Tuhan kepada Musa dan kemudian diterapkan ke para imam Lewi dari suku Lewi. Nah, hal ini ditekankan betul berkali-kali di dalam pembahasan setiap kurban yang sudah kita bahas, yaitu kurban bakaran dan kurban sajian. Kalau kurban bakaran dari ternak, lembu, kambing, domba, burung merpati, dan burung tekukur. Sedangkan kalau kurban sajian dari tepung, gandum, hasil gandum yang terbaik dengan minyak dan garam. Tidak boleh dilupakan itu semuanya, tahapan-tahapannya. Tentu kita untuk menghafal tentang hal ini tidak mungkin untuk memahami saja tahapan-tahapannya saat ini. Rasanya satu yang harus diulang berkali-kali sehingga kita dapat secara detail mengulang setiap perintah dengan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan inti dari semuanya ini adalah kekudusan. Kekudusan untuk Tuhan. Dan kekudusan juga para imam yang melakukannya. Karena hal ini sangat penting. Bahwa bila mana ada korban asing yang tidak seperti diperintahkan oleh Tuhan, maka di situ akan terjadi hukuman dari Tuhan. Dan tidak main-main, saudara. Nanti dalam pasal-pasal yang berikutnya akan ketahuan bagaimana anak-anak Harun yang bernama Nadab dan Abihu memberikan satu korban yang tidak seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan ternyata mereka terbakar oleh api dari Tuhan dan mati. Nah, inti dari semuanya ini adalah ketika kita pada saat ini merenungkan semua firman Tuhan tentang korban dalam kitab Imamat ini, itu adalah betul-betul sebuah perlambang atau simbol tentang keselamatan dalam Yesus Kristus yang dapat kita peroleh oleh karena sesuai dengan kehendak Tuhan, dan wajiblah bagi kita untuk mengikutinya, mentaatinya, dan menjaga kekudusannya. Kekudusan sesuatu yang sangat penting di sini. Tentu paham kekudusan yang di zaman imam-imam itu dengan peralatannya, dengan pakaiannya, dengan tata caranya, semuanya berbeda dengan pada saat ini, di mana semua sudah digenapi dalam salib Yesus Kristus. Bagaimana penerapan selanjutnya? Tentu kita mengenal ada yang namanya dibaptis oleh air dan dibaptis oleh roh. Dibaptis dalam air dan dibaptis dalam roh. Tentu sudah menerima Yesus secara pribadi, kita memproklamirkan pada seluruh orang dengan dibaptis dalam air, ada baptisan roh itu, kita berubah pembaharuan budi seperti Tuhan. Dan semuanya haruslah kudus adanya. Bila mana kita tidak dapat menunjukkan buah roh yang ada sebagai hasil kelahiran kembali, kelahiran melalui air, kemudian kelahiran melalui roh, itu kita perlu untuk mengoreksi diri kita. Betulkah kita sungguh-sungguh sudah mencapai taraf kekudusan? Dalam arti, betulkah Tuhan sudah membuat diriku kudus seperti Yesus Kristus, seperti Tuhan adalah kudus adanya? Ini kekudusan kita pada saat ini, pada zaman perjanjian baru dan zaman sekarang, tentu berbeda dengan lambang yang ada disampaikan di dalam kitab Imamat tentang korban-korban yang ada. Nah, di situ tetap ada kekudusan dan itu akan terus kita pelajari. Bagaimana makna kekudusan dalam roh itu? Tentu yang dimaksud adalah pembaharuan budi, pikiran, perkataan, perbuatan, buah roh sebagai wujud dari kita berakar pada pokok anggur yang benar. Karena pokok anggur yang benar itu ketahuan dari buahnya. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Dan apakah kita betul-betul sudah menunjukkan buah perbuatan sebagai buah dari iman itu? Apakah itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah hidup kudus di hadapan Tuhan dengan pembaharuan budi di dalam setiap buah roh, dalam setiap perbuatan, perkataan? Itu adalah sebagai parameter
tanda-tanda bagaimana orang sudah dilahirkan kembali di dalam kitab Yohanes. Pasal 3, percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Apakah kita sudah dilahirkan kembali atau lahir baru dengan tanda buah roh itu? Lahiran melalui roh yang mengurapi kita dengan kekudusan itu. Ataukah kita masih proses menuju situ atau malah jauh, malah menjauh. Nah, berbagai hal yang berbeda dalam tafsir tentang hal ini oleh berbagai denominasi gereja yang berbeda. Tapi Alkitab mengatakan seperti itu tadi.